Shalom, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa, sebab Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa, kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, atas berkat-berkat yang Kau curahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Pagi ini kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah persembahan ini boleh menjadikan persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Engkau. Segala pujian, hormat hanya bagi kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, apapun keadaan kita saat ini, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab segala yang terjadi saat ini, semua atas seizin Tuhan. Di dalam hidup
kita luar biasa. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Dia ajaib dan penuh kuasa. Yes, kita sama-sama baik berdiri. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sudah banyak memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang dari hambanya, saya percaya itu semua berasal dari Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau perisai hidup kami. Kami tak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.
di mana kami semuanya dipulihkan, dipuaskan, dan lebih lagi Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kami. Itu sebabnya tiba saatnya kami mau berdiam diri, karena kami tahu kami harus dengar firman Tuhan yang mendengar, yang menuntun jalan hidup kami, yang memberikan jalan keluar terhadap segala pergumulan kami, dan yang memberikan kekuatan kepada jiwa kami untuk tetap bertahan dalam pengharapan. Itu sebabnya ya Tuhan, ambil alih semuanya ini, baik bibir, lidah, instrumen tubuh hamba-Mu ini, untuk boleh menjadi perpanjangan alat-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Dan juga tolong Roh Kudus kuasai hati pikiran setiap anak-anak-Mu, supaya ketika benih ilahi ditaburkan, sungguh akan tertanam dalam hati yang subur, sehingga dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami tundukkan hidup kami dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap menyambut sabda Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Tidak terasa hari ini adalah minggu pertama dalam bulan Desember, bulan penghujung tahun. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Dan karena ini adalah minggu pertama, tentunya hari ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Dan masih berkenaan dengan perjamuan kudus dalam momen-momen ketika Yesus akan disalibkan, saya mengajak kita melihat dua bagian ini. Yang pertama dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 35. Matius 26 ayat 31 sampai dengan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Lalu kita akan melihat bagian yang kedua. Ketika Matius mencatat hal ini, bagian yang kedua adalah dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32. Jadi Matius dan Lukas saling melengkapi apa yang terjadi pada waktu perjamuan malam menjelang Yesus akan disalibkan. Lukas 22, 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya. Bapak Ibu Saudara, untuk memahami firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, saya memberinya judul Belajar dari Kegagalan Petrus. Belajar dari kegagalan Petrus. Kekasih Tuhan, peristiwa penyangkalan Petrus sebenarnya tertulis dalam firman Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa seperti halnya Petrus, demikian juga dengan saudara dan saya bisa gagal dalam mengikut Tuhan dalam kehidupan ini. Kegagalan hidup menjadi orang Kristen, kegagalan hidup sebagai anak-anak Tuhan adalah suatu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Dan Alkitab mencatat ada banyak tokoh dalam pergumulan hidup mereka
sekalipun mereka disebut sebagai orang beriman, ada kalanya mereka gagal untuk mengikut Tuhan. Dan tentunya Alkitab mencatat secara jelas, secara jujur tentang apa yang terjadi, bukan supaya kita kemudian menjelek-jelekan orang yang jatuh, orang yang gagal ketika mereka mengikut Tuhan. Tetapi justru sekali lagi menunjukkan fakta kepada kita semuanya bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak pernah gagal dalam mengiring Tuhan. Jadi kegagalan Petrus dalam mengikut Tuhan seharusnya ketika kita mempelajari hal ini membuat kita sadar, mawas diri bahwa kegagalan pun terjadi dalam kehidupan kita. Entahkah itu sudah pernah di masa yang lalu, atau mungkin kita sedang berada dalam kegagalan karena secara sadar pandemi corona ini membuat iman kita tertantang, diuji. Apakah betul kita masih berharap kepada Tuhan, ataukah sesuatu di luar sana yang bukan berasal dari Tuhan, atau tantangan iman pada waktu-waktu yang akan datang. Tapi kita bisa melihat bahwa pada bagian pertama dalam Matius, di situ dikatakan bahwa Petrus merasa dirinya kuat. Statement yang berkata bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan. Ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa seperti halnya Petrus, ketika kita telah menjadi sombong, kita berkata kita tidak mungkin gagal, kita merasa kondisi rohani kita sedang berada di puncaknya, dan kemudian merasa bahwa kita lebih baik, lebih hebat, lebih kuat dibandingkan saudara-saudara kita yang lainnya. Hati-hatilah, justru di situ awal dari kejatuhan kita. Di situ awal dari kegagalan kita. Kisah di mana Yesus kemudian menjalani Via Dolorosa, setelah perjamuan lalu pergi ke taman. Menjadi malam yang sangat menakutkan dan mencekam. Ketika para tentara datang untuk menangkap Yesus, yang awalnya Petrus dan murid-muridnya telah berikrar, telah berjanji tidak akan melarikan diri, tidak akan menyangkal. Tetapi malam itu semuanya kocar-kacir menyelamatkan jiwa mereka. Dan Alkitab mencatat Petrus juga yang paling menggebu-gebu mendeklarasikan, seandainya yang lain demikian, sekali-kali saya tidak akan meninggalkan engkau. Ternyata Petrus juga melarikan diri. Tetapi dari kejauhan Petrus mengikuti Yesus. Dan ketika itu kemudian Yesus dibawa kepada Kayafas, seorang imam besar bangsa Yahudi, untuk mengadili Yesus menurut hukum Yahudi. Dan kita tahu bahwa hasil dari pengadilan agama tersebut memutuskan bahwa Yesus bersalah karena menghujat Allah, menurut dari apa yang dipikirkan oleh imam besar yang punya motif tersembunyi dari keputusan tersebut. Tetapi ternyata ketika di dalam ada pengadilan Yesus, di mana diputuskan bahwa Yesus bersalah, tetapi juga ada pengadilan di luar yang menimpa Petrus. Ya, kita tentu tahu karena memang waktu sangat terbatas. Saya percaya bahwa kita mengerti bahwa sementara Petrus melihat dari kejauhan Yesus diadili, sementara juga Petrus ditanya sampai 3 kali. Dan ternyata 3 kali pun Petrus tidak mengakui bahwa Yesus adalah gurunya, bahwa Yesus adalah Tuhannya. Sampai kemudian Petrus sadar ketika ayam berkokok seperti yang telah disampaikan oleh Yesus pada perjamuan terakhir. Di situ Petrus terbangun, dan saat yang sama Alkitab mencatat di dalam Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Jadi ketika Petrus diingatkan ketika ayam berkokok, dia sudah 3 kali menyangkal Yesus pada saat yang sama dari dalam.
Yesus melihat Petrus. Tetapi saya sangat percaya, sebelum Petrus menyangkal Yesus, seperti yang kita baca di dalam kitab Lukas tadi, bahwa Yesus berkata kepada Petrus, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ketika Yesus melihat Petrus, saya yakin itu adalah tatapan penuh belas kasihan, tatapan penuh pengampunan. Karena Tuhan Yesus telah menyatakan, kalau engkau sudah insaf. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan bagi kita adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Tidak ada dari antara kita yang tidak pernah kecewa. Pasti semua pernah mengalami kekecewaan. Tetapi kenyataannya adalah, berapa banyak dari kita mau mengakui bahwa kita pernah mengecewakan orang lain. Kita gagal terhadap janji kita. Kita gagal terhadap komitmen kita. Mungkin ada yang gagal sebagai suami, sebagai istri. Tidak perlu perkara yang besar, perkara kecil saja dalam masalah janji. Atau kepada anak kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kegagalan selalu kita temui di mana-mana dalam aspek kehidupan kita. Itu sebabnya yang Tuhan mau ialah bahwa ketika kegagalan itu datang menimpa kita, yang harus kita lakukan adalah mengakui saya bisa gagal. Dan tidak akan mengulangi hal yang sama. Tahukah bahwa sebenarnya ketika Saul menjadi raja, lalu kemudian Daud menggantikannya, Saul berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi Daud juga bahkan sebenarnya kalau ditimbang-timbang perkaranya lebih besar ketimbang Saul. Perbedaannya adalah Saul tidak mau mengakui dan kemudian bertobat. Sedangkan Daud mengakui, merendahkan dirinya dan bertobat di hadapan Tuhan. Demikian juga ketika kejadian Yesus disalibkan, Yudas dan Petrus dua-duanya jatuh di dalam dosa. Tapi Yudas penuh dengan penyesalan, tidak mau datang kembali kepada Tuhan untuk mengakui dosanya. Dia mengambil satu keputusan yang sangat salah, yaitu dia menggantung dirinya dan kemudian mati. Sedangkan Petrus dalam kegagalannya, dalam kejatuhannya, yang harus kita contoh dan teladani adalah bahwa Petrus bertobat dan menyesal akan kesalahannya. Dan saya mau katakan, justru disitulah ketika Petrus bertobat dan mengakui, Petrus menerima pengampunan Tuhan. Hari itu bolehlah Petrus kehilangan keberaniannya. Dia lari meninggalkan Tuhan. Hari itu dia boleh hanya bersandar kepada janjinya dan dia tidak bisa menepati. Hari itu Petrus yang mengatakan dia paling berani, ternyata kondisinya menunjukkan Petrus seorang pengecut. Hari itu dia adalah orang yang paling sombong di antara murid-murid yang lain. Tetapi hari itu dia gagal untuk membuktikan perkataannya. Hari itu dia merendahkan orang lain. Seandainya mereka lari, sekali-kali saya tidak. Hari itu ada banyak alasan untuk kita bilang bahwa Petrus gagal total dalam mengiringi Tuhan. Tetapi sebuah catatan yang harus kita ingat, bahwa sekalipun Petrus gagal total dalam mengiringi Tuhan, tetapi dia tidak kehilangan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Ini harus kita ingat, bahwa gagal hal yang biasa, lumrah terjadi dalam mengiringi Tuhan. Tetapi jangan sampai kita kehilangan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kegagalan Petrus dicatat dengan jujur dalam Alkitab, supaya kita tahu bahwa kekurangan, kelemahan, dosa yang kita perbuat sebesar apapun, tidak ada yang kebal untuk tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tuhan sanggup mengampuni. Dan ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, berkata, Tuhan ampuni aku. Aku tidak lebih baik daripada orang lain.
Aku tidak bisa bersandar kepada kekuatanku. Dan dengan merendahkan diri, percayalah bahwa lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan, penerimaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tentu kita tahu bahwa cerita selanjutnya, ketika Petrus sedang menemukan dirinya dalam kegagalan, Yesus menemui Petrus. Yang kita bisa melihat dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Di mana Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus. Sebagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat itu Yesus juga bertanya kepada Petrus 3 kali. Dengan pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan akhirnya Petrus sedih hatinya. Hancur hatinya di hadapan Tuhan. Karena dia menyadari dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Tetapi justru Yesus tidak mengungkit kegagalannya. Ini yang harus kita temui. Yesus tidak membangkit-bangkitkan apa yang terjadi di malam Yesus diserahkan dan diadili. Yesus tidak mengingat tersebut. Tapi Yesus menanyakan bagaimana hubungan mereka antara Yesus dengan Petrus. Yesus mengasihi Petrus. Tapi apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita manusia yang tidak sempurna. Punya banyak kelemahan. Dan sangat mungkin jatuh dalam kesalahan. Dalam kegagalan. Bahkan total gagal. Seperti yang dialami oleh Petrus. Tetapi Tuhan mengasihi Petrus dan kita semuanya. Selalu ada pintu terbuka selama kita mengakui, merendahkan diri dan berbalik dari jalan yang salah. Tuhan pasti tolong kita karena Dia mengasihi saudara dan saya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Biar kegagalan Petrus ketika kita mempelajarinya akan menjadi keberhasilan bagi kita dalam mengiringi Yesus di hidup ini. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang petugas untuk tampil ke depan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang penuh kasih, Engkau Maha Pengampun. Kami selalu dapat menemukan tempat kami di hati-Mu ketika kami merendahkan diri dan mengakui betapa lemahnya kami. Dan disitulah anugerah Tuhan terjadi untuk memulihkan kami. Dan supaya kami juga akan bergumul tentang satu hal ini. Apakah betul kami mengasihi Tuhan yang akan kelihatan dari buah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kami mohon biar Engkau sebelum kami menerimanya, Engkau melayakkan kami. Engkau menguduskan dan menyucikan roti dan anggur ini untuk menjadi lambang dari tubuh dan darah-Mu, sehingga kuasa-Mu terjadi, menyembuhkan sakit penyakit kami, memberikan kuasa kepada kami, untuk kami dapat melihat kekuatan daripada Tuhan. Tolong kami semuanya ya Tuhan, dengan mengucap syukur, kami sambut perjamuan kudus ini, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya menjemput kita semuanya bangkit berdiri, sebelum roti dan cawan akan dibagikan. Dan kemudian kita akan memakan dan minumnya. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri.
Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sambil petugas akan membagikan roti dan cawan, kita angkat pujian itu. Haleluya. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku, selamatkanku. Bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anak-Mu. Bukan karena kehebatanku, Kau jadikan aku alat-Mu. Kasih-Mu yang sungguh kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkan sakitku. Salib-Mu selamat, kasih-Mu yang sungguh ajaib, kasih-Mu yang sungguh besar. Kuasa-Mu memulihkan hidupku. Menyembuhkan sakitku. Salib-Mu selamat, salib-Mu, salib-Mu selamat, salib-Mu yang Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan sebelum kita memakannya, inilah firman Tuhan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita pindahkan cawan di sebelah kanan, sementara tangan kiri kita di depan dada. Sebelum kita meminumnya, inilah firman Tuhan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih yang luar biasa.
yang menerima kami apa adanya. Sekalipun kami sering gagal, bahkan mungkin barusan saja kami gagal dalam kehidupan ini, tetapi Engkau tetap mengasihi, Engkau menerima kami, bahkan Engkau mencari kami untuk menemukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu dan penebusan-Mu adalah yang terbaik, yang paling tinggi bagi kehidupan kami. Sebab Engkau tidak hanya menyediakan apa yang kami perlu di dalam dunia ini, tetapi Engkau menjamin kami di dalam surga, dalam segala berkat yang terbaik. Bahkan kehadiran-Mu akan ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu Yesus. Dan biarlah Engkau menemukan kami, membalas kasih-Mu, meskipun hanya dengan mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu untuk kita lebih mengasihi Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kami percaya ketika Engkau hadir, kuasa-Mu Engkau nyatakan. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah mendapatkan penghiburan, yang dalam pergumulan ada Tuhan dalam kehidupan kami, yang menyertai kami dan memberikan kemenangan dalam setiap perkara. Kuatkan iman anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau juga melalukan pandemi corona ini di tengah-tengah bangsa kami. Kami mohon pengampunan-Mu untuk negeri kami ya Tuhan. Pulihkanlah, ampunilah, berikan roh pertobatan. Kami melepaskan pengampunan bagi mereka yang telah mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Yang telah mencurahkan darah orang benar yang tidak bersalah sehingga mengotori bumi Indonesia. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau selamatkan jiwa-jiwa.
Berikan damai sejahtera atas bangsa kami. Tetapi setiap orang yang bertentangan dengan kehendak-Mu, kami mohon jamahan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Supaya mereka bertobat dari cara hidup yang salah dan menemukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kota Malang. Kami mohon biar Engkau juga boleh memulihkan kota ini. Tingkat pandemi corona yang semakin bertambah, kami menyerahkannya kepada kuasa-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kiranya Engkau berbelas kasihan untuk kota kami. Tetapi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, luputkan kami, jamah kami, buat kami berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Dari cara hidup kami, dari iman kami, dari kesetiaan kami, dari kehidupan kami, memberkati dan menarik mereka untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon kepadamu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Luputkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Tetapi kami pulang karena Tuhan telah memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.